Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadul karim, al-azizur rahim. Alladzi khalaqal insan bi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Surga bukanlah untuk tempat orang yang paling kaya, bukan untuk tempat orang yang tenar di mana-mana, tetapi untuk orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Perlu diketahui, hawa nafsu itu tidak selalu tentang dosa besar. Terkadang ia datang dalam bentuk yang halus, seperti ingin marah saat dinasehati, ingin membalas saat disakiti, ingin dipuji saat kita berbuat baik, dan ingin tidur saat kita membaca kalam ilahi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsuhu indal ghadabi." Orang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam hal bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dirinya sedang marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka orang yang diam saat dihina, orang yang sabar saat disakiti, dan orang yang lembut saat diperlakukan kasar, maka dialah pemenang sejati. Jamaah rahimakumullah. Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah tentang perang. Perang terbesar dalam hidup kita. Bukan perang melawan manusia dan bukan perang melawan dunia, tetapi perang melawan diri sendiri. Nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras. Hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis-hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang yang berpuasa, yatruku ta'aman wa syaraban, meninggalkan makan dan minumnya, tetapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaula zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyami, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahkan begitu, kata Allah, saya tidak butuh, ngapain kamu puasa? Jadi kalau ada orang berpuasa masih suka mencela, mencaci, menggibah kesana kesini, maka kata Allah, saya tidak butuh pada puasanya. Artinya, jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan perbuatan maksiat. Karena Anda puasa itu prinsipnya menutup maksiat. Jika masih ada orang berpuasa masih melakukan maksiat, ada yang salah dengan puasanya. Jamaah rahimakumullah. Menundukkan hawa nafsu memang berat. Menahan amarah memang sulit. Menahan diri untuk tidak membalas itu menyakitkan. Tapi disitulah kemuliaan. Karena setiap kita mengalahkan hawa nafsu, derajat kita naik di sisi Allah. Mungkin tidak ada yang tahu ketika kita diam.
Tidak ada yang tahu ketika kita menahan tangis. Tidak ada yang sadar ketika kita memaafkan. Tapi ingat, Allah berfirman, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang tahu dan itu sudah cukup. Akhirul kalam, al-insanu bitafkir, wallahu bitaqdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.